Dia mau minta sedotan aja tuh takut-takut di sini. Dilempar, Cuk. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Seperti apa yang gue bilang kemarin, kita akan ngomongin tentang perkara bapak-bapak kocak ini. Tapi sebelum itu, ada sebuah, gue nggak tahu lucu, gue nggak tahu aneh atau menakutkan, tapi ada sebuah berita yang ngasih lihat ada seorang pria ngaku dewa matahari. Jadi dia ngaku dewa matahari. Terus perkaranya kemarin tuh rame karena dia tuh dari Bekasi. Terus orang mikirnya kayak, oh pantesan Bekasi panas, dewa matahari jadi sini. Tapi gue cari tahu lagi. Ini sempat gue retweet gitu kok. Nih kalimat orang-orang tuh kayak terjawab sudah kenapa Bekasi panas. Pria asal Bekasi berinisial NT, nice try, alias Natrom, menggemparkan warga desa Sawarna, Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak, Banten, lantaran mengklaim dirinya sebagai dewa matahari dan melarang pengikutnya untuk melaksanakan sholat. Orang rame ngebahas ini, terus nyari tahu segala macam. Gue pun ikut nyari tahu. Ternyata orangnya itu lahirnya di Solo. Terus setelah umur 7 tahun pindah ke Bekasi, nikah di Bekasi, punya anak di Bekasi, kemudian dipisah sama istrinya, terus pergi ke Pelabuhan Ratu untuk hijrah, katanya hijrah ke Pelabuhan Ratu, terus ya udah tinggal di Banten pada akhirnya. Terus tiba-tiba ngaku kalau dia dewa matahari. Perkaranya kemarin ramai banget karena ya, bro, lu tahu gak sih panas Bekasi kayak apa, buset dah. Bekasi sama Depok tuh kayak 11-12 aja. Coba lu ke Bekasi tengah hari bolong ke arah yang turunan Sumarekon tuh sampai perempatan gede yang ke apa sih, Jayan ya? Jayan Bekasi. Wah, panasnya kayak apa lu rasain dah tuh. Tapi setelah dicari tahu lagi ternyata kalimat-kalimatnya adalah kayak dia bilang, si bapaknya bilang menuhankan Nabi Muhammad. Terus sempat ada kalimat yang bilang kalau dia mengaku ada Allah di raganya, yang mana tentu saja sudah random sekali. Terus dia punya duit 2 miliar, bilang menyebut zam-zam dari air kencing orang Baduy Arab, terus nggak boleh orang sholat, yang gitu-gitu. Tapi ketika dibawa ke pihak berwajib apa kalau nggak salah, dia tidak mengakui kalau dia pernah ngomong itu. Terus juga setelah dicari tahu lagi, ternyata emang ada penyakit kejiwaan, ODGJ. Tapi ya cuman berita seadanya. Cuman beberapa waktu lalu sempat ada sebuah tweet kayak gini. Karen's Diner ini adalah salah satu cafe yang akhirnya dia kayak ngebikin challenge gitu, 1000 retweet dan gue bakal buka toko di Indonesia. Buat lu yang belum tahu, Karen's Diner ini dia tuh kayak sebutan untuk cewek-cewek di Amerika sana, atau nggak cuma di Amerika, gue nggak tahu juga. Tapi penyebutan untuk cewek-cewek yang dalam kehidupan sehari-harinya tuh ribet gitu. Kebanyakan nanya, marah-marah mulu, teriak-teriak mulu, emosian segala macam, itu disebutnya Karen. Ada istilahnya. Makanya ketika gue bikin video tentang let's say katakanlah ibu-ibu lagi marah-marah, pasti di kolom komentar tuh ada aja yang bilang kayak, oh ini Karennya Indonesia yang gitu-gitu. Nah, Karen's Diner ini dia tuh ngebikin sebuah cafe yang intinya cafe ini tuh kayak lu dilayani oleh para Karen ini. Jadi kelakuannya mereka tuh kayak seenak jidat aja. Tiba-tiba lu dateng terus kayak yang dikata-katain, tiba-tiba lu dateng dikasih jari tengah. Dan dia pertama kali buka bisnisnya itu Oktober 2021 di Sydney. Tapi ini ada salah satu TikToker yang ngebikin video tentang dia pergi ke tempatnya dan merasakan experience-nya. Yeah, we do. Invented before lighters. It is true. Sorry, what? Didn't hear that. Jadi kayak emang kelakuannya tuh nyebelin aja gitu. Jadi mereka tuh orang-orang yang datang ke sana emang pengen dapat experience demikian. What are you ordering? Karen's American cousin and a Coke. Dude, they're gonna yell at you. Hospitality benar-benar hilang di sini. Mereka sih cari tengah apa yang Get the basic Karen. You want me to show your 5 followers? Yeah. With 5. I don't care. What do you want?
Can we have a Karen's American cousin? I know. Do you want sauce on the chips that come with your burger? Can you get tomatoes off the side? That's what I just said, yeah? What do you want? Can I have a Coke as well, please? Sauce! Oh, Screamed at you. Kabar lagi lu, ini begini diomelin. Dia mau minta sedotan aja tuh takut-takut di sini. Dilempar tuh. Terus dia mau minta bill gitu, dia mau minta bill apa namanya, bill buat bayar, dilempar. Dan itu emang ciri khasnya dia kan. Nah keluarlah karena di-tweet sama salah satu ya let's say seleb tweet di Indonesia. Terus karena dandannya ngebikin ini 1000 retweet dan kita bakal buka toko di Indonesia. Nah yang kocak adalah ketika kalimat ini keluar, yang paling di bawah adalah perkara mbak-mbak yang kemarin itu, yang dua-duanya. Terus kayak ada yang bilang kayak tolong hire mbak-mbak ini. Siapa tahu terus di depan pintu ya kan tiba-tiba misi dibuka pintu ke meja resepsionis. Tol. Lu telat, lu lihat gak? Sama ini, lempar cup. Lempar cup ya. Emang gini loh, maksudnya ketika makanannya datang, kalau lu banyak nanya makanannya malah lama datangnya. Jadi lu emang harusnya diem aja, terus ketika ditaruh. Orang-orang yang emang pada dasarnya pernah bekerja di bidang hospitality dan gedek sama customer rese, ini opportunity nih. Ada pelarian akan rasa kesal lu. Jadi lu bisa melampiaskan itu semua dengan kayak dan mereka tidak akan bisa marah gitu, karena emang konsepnya demikian. Kalau lu marah ya lu cabut gitu. Nah, lalu yang dipertanyakan juga adalah apakah konsep seperti ini itu bisa dilakukan di Indonesia gitu. Bukan perkara diminati, bisa dilakukan atau tidak gitu. Karena kan konsep ngenyek customer itu tidak berkesinambungan dengan rasa tidak enak dan sensitivitas orang Indonesia gitu, khususnya orang-orang yang ada di Jawa. Iya, dan itu akan melanggar norma-norma yang ada gitu. Mungkin ini akan cocok untuk ditaruh di Medan gitu. Iya bener dong. Kalau lu misalkan lu taruh di Sumatera Utara, yang mana emang dasarnya orang-orangnya keras, seru men. Pantai. Wah gitu tiba-tiba. Pantai Padang aja. Oh Pantai Padang. Salah ya maaf. Enggak, soalnya emang di komen tuh kayak ada ini. Oh ini. Coba bayangin tempat itu dibuka di Medan, terus ketemu sama ibu ini. Anjing, musik kau itu babi. Kau tengok jam berapa ini anjing? Rumahku bergetar dari tadi. Anjing memang kau ya. Kau nggak tahu itu kamar, babi. Sekolah nggak kau? Rumahku bergetar. Kalau nggak ribut kau sampai jam 1 malam nggak dapat makan kau ya. Anjing memang yang punya kafe nih. Udah jauh malam, kurangilah musiknya babi. Gitu kok dididik mamakmu satu-satu ya. Undang trio tai kalian semua. Dan ini masih berjalan selama 2 menit. Jadi gue takut, gue gak kuat gitu. Coba ini si Karen Steiner ini dibuka di Indonesia dengan semua caranya mereka. Karens, it is with my deepest regrets that I must sadly inform you we do have a vegan in the venue. So on the count of 3, we're gonna boo them together. 1, 2, 3, boo! Jadi di Karen Steiner kalau misalkan mereka kan menyediakan makanan vegan kan. Ketika ada vegan masuk ke sana, akan disorakin sama satu ini. Jadi bener-bener dia kayak yang ada vegan nih di sini, ayo dalam hitungan 3 ayo kita teriak, wuh gitu. Coba lawan nih ibu-ibu ini lawan. Kecot kalian. Tabok-tabokan itu beneran itu. Tempat yang sekiranya cocok untuk ada kafe kayak gini tuh di mana? Apakah di Medan? Apakah kalau di Jawa tuh kayak nggak mungkin bro. Katakanlah di Jogja, nggak mungkin. Surabaya masih mungkin sih. Kon dek ini numpak apa cok? Motor, miskin gitu. Nih menunya, nggak usah gaya-gayaan makan mahal di sini lu. Duit lu kan kagak nyampe segitu. Mungkin
Kalau ini kan mereka kata-katanya tuh yang bener-bener kasar banget, yang pakai jari tengah, yang kelakuannya tuh pokoknya mukanya jutek segala macem. Kalau di Indonesia mungkin pengaplikasiannya akan lebih soft, menyesuaikan. Katakanlah ada orang sendirian gitu. Soalnya ada salah satu video di YouTube yang dia ngasih lihat ini, dia datang ke sana sendirian, terus bener-bener yang dikata-katain kayak ada orang sendirian di sini nih. Gitu. It says it on the door! You're late. Don't be sorry. Just be less. Well, if you had a better direction, you wouldn't be late. Maybe if you weren't you could find a restaurant. Move! Get out of my way! Fucking hell! Ini baru What do you want? ini bener-bener kayak representatif dari nggak niat kerja tapi buka cabang. Bener begini. Ini kayak yang Bamba waktu itu ngituin mangga sampai kayak orang nggak niat jualan tapi laku. Oh nih waktu mau bayar. Congratulations. Do you know come back for food? Bye, so you can leave. Oh. Make sure your bill's right. How was everything? Wonderful. Yeah, great. Is that the best you can do? Okay, click OK to continue. Click yes to leave a tip. No tip for you. Oh, you that poor? No. Yeah, we do. Really? Yeah. Yeah, people actually have more money there's than a you. leak. Nah, we've got money. Oh, it's approved. That's congratulations. Get out. Don't come back. Oh, we will No. be back. Yeah. Coba kita peragakan misalkan lu datang gitu. Mau pesan apa kawan? Biasa Indomie double. Mana pulpen? Anjing ya. Kerja lu. Bacot diem lu, pulpen gua mana? Udah apaan, Bro? Gua catat pakai HP dah. Dicatat deh. Apaan? Indomie double. Pakai telur. Terus sama es teh manis minumannya. Nggak ada es teh manis di sini. Es teh Adanya manis bikin sendiri di rumah lu sono. Es teh manis anjing. Apa Udah, itu Indomie aja. Terus lu sendirian ke sini. Iya sendirian doang. Sampah jomblo najis. Aduh. Indomie berapa? Indomie double. Double, lu lihat badan lu udah lebar banget kayak masih double Indomie double. Pakai telur gak? Pakai telur. Telur ayam apa telur bebek? Telur dinosaurus. Nggak usah bercanda lu, lucu banget lu emang di sini lu. Anjing kelakuan lu kayak gitu. Indomie double sama telur. Sama telur. Nah, Sama es teh manis minumannya. nggak ada es teh manis di sini. Adanya apa? Kuku Bima deh. Kuku Bima lu mau jadi kule? Nggak ada. Terus adanya apa dong? Air putih deh. Air putih Air ada air putih, keran udah, di sini air putih banyak. Es batunya pakai air keran juga kok di sini. Oh iya. Apalagi ya? Udah itu aja lah mas. Pesanan saya. Yuk. Nggak penting Ya ini. batu dulu, susah. Pikir makanan datang dilemparin ke muka lu aja. Kalau yang kayak gitu kejadian di Indonesia, yang gue takutkan adalah akan banyak sekali tiktokers atau ibu-ibu yang dateng terus kayak mereka nggak tahu ini makanan apa, terus sakit hatinya, terus mereka akan ngasih tahu ke teman-temannya, terus akhirnya disomasi tempat itu karena tidak ramah pelanggan kemudian ditutup gitu. Tapi dia reviewnya masih 4, berapa gitu, 4,1 loh dari 437 review. Masih cukup masuk akal sih. Ini ada orang yang bener-bener ini, ada yang bener-bener tersinggung gitu loh. Tuh. Coba bayangin lu kesini ke tempat kayak gini, kemudian membawa orang tua lu tanpa memberitahukan konteks kalau restorannya akan demikian. Wah, perang tuh situ. Apalagi lu bawa teman lu yang dari Sumatera, yang dari Medan. Seru sekali tempat itu, akan ramai sekali. Coba lu bawa ibu-ibu yang tadi ini. Mana? Nah, coba lu bawa ibu-ibu yang tadi ini. Seru banget itu, gue. Anjing. Musik kau itu babi. Kau tengok jam berapa ini anjing? Rumahku bergetar dari tadi. Anjing memang kau ya. Kau nggak tahu itu kamar. Babi. Sekolah gak kau? Tapi gue nggak tahu apakah ini beneran atau tidak. Gue nggak tahu apakah
ini memang diniatkan demikian atau gimana. Tapi kalau misalkan tempat ini memang benar-benar buka di Indonesia, lu tau gak sih ada kafe yang nawarin experience yang lu makan chip tapi ternyata itu rendang atau tiba-tiba itu lontong sayur yang gitu-gitu. Gue lupa pokoknya ada nama itu. Raditya Dika pernah makan di situ. Dan itu dia kan metodenya reservasi, dan kalau misalkan tempat ini demikian akan menggunakan reservasi tersebut kayaknya akan bagus gitu, dan tidak didatangi oleh orang-orang yang emang pengen hype-nya doang gitu. Atau ya simply harganya dimahalin, dan itu untuk ngefilter pelanggan supaya yang datang adalah orang-orang yang emang seru aja gitu. Lalu perkara selanjutnya datang dari lagi-lagi TikTok, lagi-lagi tentang kemarahan customer yang tidak jelas maunya apa. Perkaranya ini sendiri naik ketika kemarin perkara ST Indonesia tuh lagi tinggi-tingginya, terus ada orang lain di luar sana yang naikin perkara ini juga. Terus gue pergilah ke TikToknya si bapak ini sendiri. Gue stalking TikToknya, gue nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terus ketemulah gue ada salah satu video yang dia memamerkan duit 30 juta dari salah satu bank gitu. Terus kayak yang dijadikan foto untuk, wah, mantap ya. Kata gue ini memang tipikal bapak-bapak aja sih. Nah, video yang paling rame dari bapaknya sendiri adalah video yang baru banget, yaitu yang kemarin, dimana ada sebuah video yang intinya ya udah gue ngeliatin bapak-bapak yang lagi marah-marah akan sesuatu yang nggak jelas. Kalau lu tonton videonya, intinya dia ngedumel aja gitu sebenarnya. Dibungkus pak, bungkus pak. Pelayanannya nggak tayo. Hati-hati yang makan di McD ya, McD Waru ya. Ini pelayanan nggak bener. Yang dilayanin dari luar aja. Yang mau makan di tempat disepelekan. Yang makan di tempat disepelekan. Yo, ini dia ngomong disepelekan, terus ketika mbak-mbaknya datang dia ngomong lagi, jadi kayak bener-bener pengen narik perhatian dari si mbak-mbaknya ini. Tuh kan mbak-mbaknya kayak, man gue nggak digaji begitu banyak untuk ngurusin perkara lu, jadi udah gue fokus kerja aja nih, nggak usah ribet lu, dah diem gitu. Ada 2 video yang dia keluarkan. Layanan McD Waru kurang enak. Ya, hati-hati yang mau makan ini di area McD Waru. Tidak memuaskan. Kita pesan sedari tadi yang dilayanin dari luar. Yang mau makan bukan dilayanin. Nih dari Waru ya. Kayaknya kita harus menggarisbawahi apa yang dimaksud tentang yang dilayani hanya yang dari luar. Dari luar tuh maksudnya apa? Apakah drive-thru? Apakah yang di take away? Apa gimana? Iya, apakah Gojek? Karena gini, sebagai konteks, untuk pemesanan di kenapa gue jadi kayak seolah-olah jadi jubirnya McD ya? Tapi di salah satu komentar, di kolom komentar yang mana gue dari tadi muter-muter gue cari kagak ada, tapi dia tuh sempat marah-marah karena nomornya dia ada di 200 sekian, tapi yang dilayanin itu 300 sekian, apakah masuk akal gitu, dia marah-marahnya begitu. Cuman dari perdebatan yang ada yang ngasih tahu kalau digit number di depan angka antrian itu menandakan apakah lu makan take away, makan di tempat atau take away atau drive thru. Kalau misalkan angka lu 200, yang lagi dilayanin 300, berarti yang dilayani itu yang drive thru dulu, yang 200 berarti masih nunggu. Masih ada orang-orang yang pesanannya belum selesai. Oh, dia ada ini man. Jadi dia nggak yang semuanya self service. Maksudnya yang pakai alat-alat gitu. Di sini ada ininya juga kok. Ini ada counternya juga kok, yang buat pembayaran cash. Di kolom komentar orang-orang tuh berusaha untuk memberitahu bapaknya kalau Pak ada yang namanya self service di sana. Self service-nya itu adalah, tau gak sih yang kalau lo datang ke McD ada yang layar gitu, yang lo pencet-pencet, lo pesen apa, kemudian dibayar pakai e-money atau pakai debit atau credit card. Nah, orang-orang tuh ngarahnya ke sana. Jadi kayak seolah-olah bapaknya belum pesen. Yang kemungkinan ini tuh kayak bapaknya tuh udah pesen dari sini, terus disuruh nunggu di sini. Terus bapaknya mungkin kesel karena nunggu kelamaan. Dengan konteks kayak dia ngelihat ada orang yang udah dilayanin duluan. Apakah ini perkaranya tentang antrian dia ini selak, atau emang ya makanan dia belum datang aja gitu. Terus dia marah-marahnya karena nunggu terlalu lama. Yang awalnya pengen makan di sana tiba-tiba jadi bungkus aja. Gue udah nggak mood makan di sini.
bolak-balik tanya. Gue kiranya itu cuma bisa dipakai di belakang kayak niat X gitu yang jadi niatnya. Ini tuh dia tanyakan. Pajakan. Anjing, teks itu pajak ya. Pajak akan alah. Bolak-balik tanyakan pesanan katanya belum, padahal yang antri di belakang saya udah makan duluan. Di video pertama itu niatnya mau makan di tempat karena pelayanan gak beres, jadinya dibungkus aja McD Waru Sidoarjo. Udah menulisnya pakai X, tidak ada titik koma. Username-nya aja. Oh, username-nya kayak ini, Cok. Kayak plat nomor. M15, satunya itu I, 5-nya itu S, W, 4-nya itu A, R. Wah. Pak, ini HP-nya masih Asia Hidayah apa gimana? Itu ngetik masih begitu. Terakhir gua kayak gitu kayaknya apa kita? SMP. SD. Lu kalau ngeliat komen-komennya kocak, men. Orang baru keluar dari gua paling bahaya pegang HP takutnya buat ginian. Perasaan McD pelayanan paling bagus loh. Sekarang pesan di tempatnya pakai monitor tuh sambil nomor antrian, gak sampai 5 menit langsung datang. Berarti sedati kon ya, kon tak golei. Oh, tiba-tiba langsung pengancaman, langsung pengen disamperin, pengen apa? McD Waru itu pelayanan sangat baik, dari pintu masuk disambut sampai mbak-mbak yang melayani sangat ramah dan baik. Itu posisi rame loh, apalagi sepi ya. Mangano neng hajatan aja cepet Tom, gak usah naik McD. Kalau kata gue mah kalau belum waktunya makan McD, warteg juga cukup. Mie ayam. Ini gue masih sebel sama kalimat ini. Menunggu klarifikasi minta maafnya ya Pak. Terus kayak cek dulu ya kronologinya. Seolah-olah dia ngasih tahu kronologinya kayak gimana, padahal tidak ada kronologi yang jelas. Video ini kayak semata-mata dibikin hanya untuk framing, tanpa menjelaskan situasi, tanpa menjelaskan kondisi. Dan kayaknya pihak McD Indonesia tuh kayak males menanggapinya karena akan ribet. Orang kemarin perkara ST aja tuh sampai setelah update tentang yang ST kemarin, akhirnya kan yang ST mediasi segala macam bla bla bla, dan itu ngambil waktu petinggi-petinggi setempat gitu loh, petingginya si ST Indonesia ini. Dan kayaknya juga yang perkara ST Indonesia kemarin mereka mau perkara cepat selesai karena mereka mau ngangkat Nagita Slavina jadi ini kan, jadi CEO. Jadi sekarang kalau kata orang di Twitter, jadi sekarang ST Indonesia itu sudah resmi BUMN, badan usaha milik Nagita Slavina. Badan usaha milik Nagita. Gue nggak tahu apakah ini akan ada update atau enggak. Kemarin gue pengen ngebahas ini seolah-olah ini adalah masalah yang seru banget, tapi ternyata ya hanya begini aja gitu. Kita sudut pandangnya nggak jelas. Dia di sana cuman pengen marah-marah doang. Mungkin kebingungannya si bapak ini datang karena perkara antrian tadi gitu. Jadi mungkin kayak bapaknya merasa nunggunya kelamaan, sedangkan yang bagian lain tuh udah dilayanin gitu. Yang padahal memang antrian dari masing-masing tempat tuh sendiri-sendiri. Ini kan sebenarnya direkam sebelum perkara ST Indonesia itu rame. Jadi mungkin setelah ini kayak harusnya ya nggak akan ada lagi orang-orang yang tiba-tiba datang terus ngevideoin marah-marah karena ketidaktahuannya mereka gitu. Semoga tidak akan ada lagi, karena kalau ada lagi masa bikin video lagi, capek bener. Ya, gua rasa itu aja. Keseruannya justru datang dari Karen Diner itu tadi. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Kita ketemu lagi mungkin nanti beberapa hari ke depan. Semoga akan ada bahasan yang menarik lainnya. Tapi sebelum itu, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan oh iya, permasalahan lainnya adalah di Amerika itu kata itu artiannya terlalu banyak. Kalimat kata makian yang terlalu banyak. Kalau di Indonesia kita nyebutnya apa? Kalau pakai kan terlalu kasar gitu maksud gua. Kalau anjing tuh kadang bisa dianggap candaan. Kalau pakai tol kan masa iya tiba-tiba ada orang datang tol gitu, nggak mungkin gitu. Ternyata ada tol ya di jidatnya.